Bisa nggak sebenarnya para pihak dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak lagi memberati tanda petik pemerintahan ini dengan tawaran-tawaran atau kata siapa Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo, dan mana buktinya Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo? Nggak ada porsinya Pak Jokowi itu untuk memberatkan Pak Prabowo. Dia bukan ketua partai. Jadi Anda mengatakan sama sekali tidak ada nama yang didorong. Nggak ada. Oh, nggak ada nama. Saya justru minta ditunjukkan buktinya itu apa. Nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan logika dasarmu juga nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Meski dikeroyok oleh dua orang, yakni Hendri Satrio dan Faisal Akbar ya, itu M. Khodari seperti biasa dengan cara khasnya, yakni membungkam balik mereka pihak-pihak yang dalam diskusi tersebut seakan-akan itu menjatuhkan Pak Jokowi dan mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. M. Khodari ini memang sangat luar biasa ya dalam membantah telak ocehan-ocehan tersebut ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Simak berikut ini sampai habis ya. Hari ini kan apa ya? Sekarang pencitraan soal Jokowi berhasil segala macam. Saya yakin Anda akan membantahnya, Mas Khodari. Tetapi publik telah menyetujui bahwa selain yang namanya infrastruktur, Pak Jokowi bermasalah dalam banyak kebijakannya. Tetapi justru tampaknya menterinya justru nggak ada di sini. So sebenarnya kemudian gugatan orang itu mengatakan gini, kenapa pula orang-orang ini yang di-endorse bahasa publik yang seperti itu yang kita dengarkan? Ya pertama menurut saya bukan cuma 17 nama ini yang berjasa kepada Pak Prabowo. Yang di luar 17 nama ini juga sangat-sangat berjasa. Kalau itu ya, kita ini kan seolah-olah tadi disampaikan bahwa nama-nama ini ditunjuk karena berjasa, dan yang di luar itu tidak berjasa. Saya mau proporsional aja bahwa nama-nama yang di luar 17 ini juga sangat-sangat berjasa. Justru tidak mulai begitu dari Immanuel Ebenezer misalnya, Pak kalau itu Rahmat gini bro. Ya, Sorry, yang kedua. Saya potong dulu. Sorry bro, dengerin dong. Saya harus mengendalikan dulu. Belum selesai. Masih yang dikatakan tadi yang dikatakan tadi 17 ini sebetulnya dibandingkan dengan 107 menteri itu cuma 15% saja. Kenapa sorotan ke sini? Dan saya betul-betul khawatir dengan narasi bahwa Pak Prabowo ini nanti yang tunggu dia percaya diri. Pak Prabowo sangat percaya diri. Itu bahaya tuh narasi seperti itu. Kalau Anda punya presiden Anda ada bilang nggak percaya diri, itu bahaya. Apalagi Pak Prabowo ini dia ini jenderal Kopassus, Pangkostrat, mendirikan partai, udah ikut pilpres berkali-kali, nggak mungkin nggak percaya diri. Percaya diri, tapi saat ini dia sedang berkompromi dengan keadaan. Iya, jangan dibilang nggak percaya diri. Nah, itu kan dua hal yang berbeda itu. Saya sebenarnya melihat meremehkan diskusi itu. kita ini bukan tentang Pak Prabowo ya. Lagi-lagi kan kita sudah bicara tadi bahwa dari awal tadi kita lagi bicara mengenai kabinet Pak Prabowo. Bukan, paham. Jangan lupa, silakan diputar. Pertanyaan pertama mengenai kabinet Pak Prabowo. Kenapa tiba-tiba bukan Pak Prabowo? Bukan, maksud saya ini dalam konteks bahwa Pak Prabowo tadi itu ingin membalas tanda petik pada orang yang berjasa padanya. Clear barang itu. Dia orang yang bisa berterima kasih. Tapi yang kita bicarakan sebenarnya itu ada dua tokoh. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sebenarnya Hensat ingin mengatakan begini. Pak Hensat ingin mengatakan begini sampai dia bilang begini, masih bertahan lama nggak ini? Ada lagi nih. Tampaknya ada orang yang tak juga merasa cukup hingga kemudian kita harus keluarkan kata cawe-cawe itu lagi. Itulah maksudnya sebenarnya. Itu kan asumsi pandangan Bang Hensat. Mungkin juga untuk sampai level tertentu pandangan Bang Akbar. Saya menolak pandangan itu. Enggak apa-apa. Menurut saya bahwa ini semua adalah kabinetnya Pak Prabowo. Iya, itu clear. Lah kenapa jadi clear lagi? Nah, itu kan tadi clear. kan Anda kan sibuk mengatakan Bukan, bahwa kan instruksinya tadi Pak kita kan Jokowi. membahas persepsi. Tolong ya dicabut kalimat. Tunggu. Kabinet Kalau judulnya kalau Anda iya. meyakini bahwa memang Pak Prabowo itu dominan. Makanya bahkan saya Abang mesti tadi membedakan menyebut soal antara wapres. judul, nggak ada soal wapres antara itu. judul Ini semua dengan keputusan Pak persepsi. Prabowo. Judulnya itu memang kabinet Pak Prabowo, itu kita sepakat. Tapi persepsi publik kan boleh enggak, macam-macam. kalau persepsi saya itu linear antara itu kan judul persepsi Abang dengan inti. Justru itu makanya saya sedang memperjelas pandangan yang dijelaskan atau disampaikan Bang Hensat dengan bedanya pandangan saya. Gitu. Saya bedanya tuh cuma kan beliau juga mengatakan ini cawe-cawe.
ini instruksi. Jelas. Enggak. Ini judulnya Kabinet Prabowo ini. Iya, ya sudah. Ya sudah. Tapi kemudian dijelaskan kan, dijelaskan ini komposisinya ada berbagai persepsi. Ada Makanya saya orang-orangnya Pak jelaskan, Prabowo, semuanya berkontribusi. ada orang-orang yang 17 di antara 107 cuma 15%. Kenapa ngangkat-ngangkat yang 15 seolah-olah ya ini semua menafikan yang sisanya tadi itu berapa saya udah hitung tuh 83 itu paling tidak 97 malah. Menteri aja. Sorry 90. Kalau menteri doang 30%. 90. Iya. Teman-teman sekalian. Ya 30% kan bukan mayoritas. Saya ambil lagi ya. Itu bukan di sini bukan apa namanya forum ini kita tidak terbiasakan kita bertengkaran itu yang kemudian kita tidak fokus pada siapa yang gak fokus kalau saya fokus betul dari tadi. Kalau saya fokus betul, saya menyimak Bang Hensat, saya menyimak Bang Akbar dan saya berusaha fokus gini. Ya, yang saya maksud itu begini. Sebenarnya justru yang kita mau bahas itu adalah bagaimana kita maju selangkah dalam hal berpolitik. Tanggal 20 yang akan datang itu akan ada presiden baru dengan seluruh komitmennya terhadap rencana-rencananya dan programnya. Oke? Nah, tapi juga kan kemudian kita ini masih berada di kawasan kebudayaan timur. Mungkin saja ada persepsi mengatakan mungkin saja Pak Prabowo merasa nggak enak segala macam lah. Yang kita mau tekankan ini adalah bisa nggak sebenarnya para pihak dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak lagi memberati tanda petik pemerintahan ini dengan tawaran-tawaran atau kata siapa Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo dan mana buktinya Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo? Enggak ada porsinya Pak Jokowi itu untuk memberatkan Pak Prabowo. Dia bukan ketua partai. Jadi Anda mengatakan sama sekali tidak ada nama yang didorong. Nggak ada. Nggak ada nama. Saya justru minta ditunjukkan buktinya itu apa. Nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan logika dasarmu juga nggak ada. Bayangkan Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Iya, udah. Dari mana dia mau menuntut ini dan itu kepada Pak Prabowo? Nggak ada ceritanya, nggak ada jalannya. Jadi kita sudah dapat jawaban nih. Kodari mengatakan sama sekali tidak benar Pak Jokowi itu menawarkan, meminta, menyodorkan nama kepada Pak Prabowo, nama-nama menteri yang dipakai di kabinetnya untuk dipakai lagi. Buktikan aja sebaliknya kalau memang dia meminta ada pembuktian. Kalau memang ada. Ya. Nih kalau sebetulnya sih nggak perlu ada pembuktian itu. Tapi kan kita ini manusia berpikir. Kalau ngomong tuh harus ada dasarnya Bang Hensat. Kalau nggak ada manusia-manusia. Kalau nggak ada dasar, maka itu namanya omon-omon. Enggak dong, nggak boleh begitu juga. Nah, itu namanya kecurigaan, itu namanya tuduhan. Loh, nggak apa-apa kan? Kalau orang-orang menggunakan pikirannya, kan kita orang-orang menggunakan pikirannya untuk membaca situasi, membaca keadaan, ya. Jadi kalau kemudian hasil dari kritisasi atau pemikiran-pemikiran itu membaca sebaliknya tentang situasi dan keadaan itu kan boleh juga. Boleh aja. Saya juga sedang menjelaskan yang sebaliknya. Kemudian maksud saya dalam diskusi tentang pemikiran itu bukti-bukti bisa diubah menjadi pikiran-pikiran. Ya kalau saya sementara itu ini harus ada bukti, ada ya abang kan berkata kecuali seperti itu karena apa hal-hal seperti itu kan sulit dibuktikan. Kenapa? Misalnya berapa orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi yang harus mendengarkan apa yang dipertanyakan oleh Bang Akbar tadi. Jadi maksud saya pertanyaan saya mendasar tadi kan nggak dijawab. Sekarang apa logikanya Pak Prabowo itu harus ngikutin Pak Jokowi, terutama setelah kemudian nanti resmi dilantik? Kan nggak ada logikanya, bos. Kalau memang nggak ada logikanya, ngapain Pak Prabowo ngikutin omongan Pak Jokowi? Apa logika di mana kemudian kita bisa terima bahwa Pak Prabowo harus mendengarkan Pak Jokowi? Iya. Itu mana? Di mana? Nggak ada. Logikanya yang ada. Bukan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan pasti mendengarkan lah ya. Tapi wajib mengikuti sampai keluar kalimat kabinet instruksi Jokowi itu. Itu yang saya bantah.